الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua untuk bersama-sama berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa memperhatikan dan sungguh-sungguh sekaligus melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, sehingga kelak kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, ciri utama yang dimiliki para Rasul Allah ada 4, yaitu siddiq, yakni jujur, amanah, yakni amanah, tabligh, yakni menyampaikan firman Allah, dan fatanah, yakni cerdas. Tabligh artinya menyampaikan. Hanya para Rasul yang memiliki tugas ini, sementara para Nabi, meski mereka maksum terbebas dari dosa, ia tak ada kewajiban menyampaikan firman Allah. Artinya, setiap Rasul sudah pasti menjadi Nabi, sedangkan tak semua Nabi menjadi Rasul. Selain mempunyai tugas menyampaikan atau tabligh, seorang Rasul harus cerdas atau fatanah. Sehingga sepanjang sejarah Rasul tidak ada seorang Rasul pun yang sampai kalah saat adu argumen dengan musuh perihal ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur fatanah ini sangat penting dalam beragama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sering menanyakan, afala ta'qilun, apakah kalian ini tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian ini tidak berfikir? Kita sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan kemampuan-kemampuan dan kecerdasan kita dengan cara terus belajar dan belajar terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan di bawah bimbingan guru yang tepat. Dengan hidup di bawah panduan ilmu dan kesesuaian sikap amal soleh, Allah akan mengangkat derajat kita. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang tinggi. Begitulah pentingnya ilmu sebagai penyangga keagamaan seseorang. Untuk mencapai derajat yang tinggi, beramal soleh saja belum cukup, tapi harus juga mempunyai ilmu yang cukup. Bagaimana jadinya jika ada orang yang solatnya kelihatan khusyuk sambil menangis, tapi setelah selesai solat dia bertransaksi riba, dia makan makanan yang haram, makan daging ular atau hal-hal yang lain yang diharamkan agama sebab ketidaktahuan mereka. Dengan demikian, khusyuk saja tanpa mengetahui mana halal dan mana haram, akan ada banyak kesalahan yang dilakukan tanpa dia sadari. Contoh yang lain lagi adalah ada orang yang ingin membantu umat muslim yang lain dengan cara memposisikan dirinya sebagai amil zakat. Menjadi relawan amil zakat itu tentu tugas bagus, tapi ketika ia tidak mempunyai ilmu tentang zakat yang cukup, zakat bisa saja disalurkan kepada orang-orang yang tidak berhak. Dampak buruknya pun merembet kepada masyarakat. Oleh karena itu, bersemangat saja dalam beragama tidak cukup,
perlu bekal ilmu untuk mengejawantkan semangat itu. Semangat beragama itu penting, tapi jangan sampai semangat agama seseorang melebihi kapasitas keilmuannya. Asy-Syaikh Imam Burhanuddin di dalam syair beliau mengatakan, fasadun kabir alimun mutahattik, sebuah malapetaka jika ada orang alim cendekiawan yang rusak. Wa akbaru minhu jahilun mutanassik, namun lebih kacau jika ada orang yang bodoh menjalankan ibadah. Huma fitnatun fil alamin azimah, kedua tragedi di atas merupakan tragedi yang sangat besar di seluruh alam. Liman biha fi dinihi yatamassak, bagi orang yang berpegang teguh kepada agama. Ayyuhal ibad rahimakumullah, ilmu akan membimbing seseorang pada semua gerak dan diamnya. Setiap aktivitas, pembicaraan dan sikapnya merupakan cerminan dari landasan ilmu yang dimiliki. Dengan ilmu yang cukup, seseorang tidak akan mudah memvonis salah atau memvonis kafir terhadap seseorang, apalagi memvonis sesat kepada mereka yang senantiasa melafazkan la ilaha illallah. Sebagian ulama salaf mengatakan, man kathura ilmuh qalla inkaruhu 'alan nas. Barang siapa yang banyak ilmunya, perasaan tidak cocoknya kepada masyarakat sedikit. Kondisi bermasyarakat tentu sangat beragam. Kemampuan dan kapasitas ilmu mereka tak merata. Hal ini juga berdampak pada perbedaan mereka dalam menyikapi suatu hal di sekitarnya. Kendati pun Allah menganugerahkan bekal otak yang sama, nyatanya pemikiran-pemikiran yang keluar dari masing-masing mereka bisa berbeda-beda. Kita tidak bisa menuntut semua orang mempunyai perilaku sama dengan kita persis. Kita juga tidak bisa terlalu idealis berharap semua umat manusia tidak akan ada yang pernah melakukan dosa. Imam Dhunnun al-Misri mengatakan, la khaira fi suhbah man la yuhibbu ayyaraka illa ma'suma. Jangan kalian berteman dengan orang yang maunya hanya memandang kalian sebagai orang yang terjaga dari dosa. Saat kita berteman dengan orang yang selalu mengharapkan kita sebagai orang yang perfect atau sempurna, kita tidak akan menjadi orang yang mudah ditinggalkan dan disepelekan. Melakukan kesalahan sedikit saja kita bisa dicela habis-habisan. Disinilah pentingnya orang memandang satu masalah dengan keilmuan yang cukup. Dan ingatlah, bodoh itu adalah berbahaya. Ayyuhal ibad rahimakumullah, pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat orang-orang yang terlalu bersemangat dan khusyuk beribadah. Mereka hafal Al-Quran namun tidak mempunyai landasan agama cukup. Akhirnya mereka selalu mengukur kebaikan sesuai dengan persepsi mereka. Kelompok ini memandang siapa saja yang tidak sesuai dengan pemahaman agama mereka, berarti mereka sudah berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mereka ini dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang yang tidak siap memandang sifat basyariyah, yakni watak kemanusiaan yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Utsman mengangkat pejabat dari kerabatnya sendiri lalu didemo, dan pada akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan karena dianggap tidak becus memimpin umat. Begitu juga Sayyidina Ali juga disalahkan, walaupun Sayyidina Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dianggap tidak bisa memimpin, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh juga. Begitu pula Muawiyah juga dianggap salah karena dianggap bukan keturunan Nabi, akan tetapi berani memimpin umat. Pokoknya mereka menganggap semua salah di mata mereka. Orang yang mempunyai gerakan disalahkan kaum Khawarij sebab dianggap gerakannya tidak sesuai dengan Nabi. Orang yang diam juga dianggap salah karena dianggap tidak punya gerakan. Di mata kaum Khawarij semua menjadi salah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Cara pandang atau pemikiran kaum Khawarij di masa Khulafaur Rasyidin dulu persis sama dengan cara pandang atau pemikiran kaum Wahabi Salafi As-Sunnah di masa sekarang ini. Mereka para Wahabi Salafi As-Sunnah memiliki pemahaman yang sempit tentang Islam di zaman modern ini. Mereka suka menyalahkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan mengeluarkannya dari Islam, dan gemar membid'ahkan atau menyesatkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Untuk menjadi catatan bersama agar kita berhati-hati, maka tidaklah salah khatib menyampaikan ciri-ciri dari mereka para Wahabiyin Salafi atau As-Sunnah. Yang pertama, mereka para kaum Wahabi Salafi As-Sunnah membagi tauhid ke dalam 3 bagian atau disebut dengan tauhid trinitas, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat.
Dengannya mereka menganggap rusak tauhid umat Islam yang bertawassul, beristighosah dan bertabarruk. Yang kedua ciri mereka, para kaum Wahabi Salafi As-Sunnah dengan mudah membid'ahkan berbagai amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti talqin, tahlil, yasin, kunut, maulid, wirid setelah solat, mengusap muka selesai solat, dan berbagai amalan yang mereka dakwa sebagai bid'ah yang sesat. Kemudian ciri yang ketiga atau yang terakhir daripada mereka, yakni mereka para kaum Wahabi Salafi As-Sunnah memaksa orang lain mengikuti pendapat mereka. Mereka juga merendahkan martabat para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Ghazali, menolak bermazhab pada imam yang empat, mengklaim bahwa mereka melakukan sunnah sedangkan orang lain melakukan bid'ah yang sesat. Begitu juga dalam bidang tasawuf, mereka juga sangat keras membid'ahkan amalan-amalan tarekat, amalan wirid, solawat yang dilakukan oleh masyarakat kita seperti membaca Hizib Nahdlatul Wathon, Auradul Maraqiyah, dan Wirdul Jalil Al-Mustariyah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pendapat para kaum Wahabi Salafi As-Sunnah, segala amalan masyarakat Islam dianggap telah keluar dari Islam. Padahal hal tersebut adalah amalan yang dari dulu diamalkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Imam Al-Ash'ari dan Al-Maturidi dalam bidang akidah, dan dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Oleh karena itu, dalam rangka membendung aliran Wahabi Salafi As-Sunnah di desa Membendaya ini, maka para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Membendaya telah mengeluarkan keputusan bersama bahwa pemahaman dan ajaran Wahabi Salafi As-Sunnah adalah bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan agama mayoritas di seluruh dunia. Dan paham ini perlu ditolak secara kafah. Perkembangannya di desa Membendaya pada khususnya dan di Pulau Lombok pada umumnya, karena paham ini bisa menimbulkan kekacauan dan menjadi ancaman pada keutuhan umat beragama, persatuan umat, dan keamanan serta keselamatan negara. Mengakhiri khutbah ini yang secara bertepatan ini adalah khutbah perpisahan bagi sang khatib sebelum berangkat ke tanah suci, khatib ingin mengingatkan seraya menyeru kepada semua jamaah sekalian, marilah kita perkuat kembali gerakan-gerakan kita dalam menolak dan memberantas paham atau ajaran Wahabi Salafi As-Sunnah ini dari meracuni pemikiran masyarakat desa Membendaya dengan cara menjaga diri kita dan anak-anak kita serta generasi masa depan kita dari pendidikan yang berbau ajaran Wahabi Salafi As-Sunnah, dan kobarkan selalu semangat gerakan menghentikan masyarakat Membendaya untuk menyekolahkan atau memondokkan anak-anak mereka di sekolah atau pondok-pondok Wahabi yang ada di Pulau Lombok pada khususnya dan yang ada di Indonesia pada umumnya. Semoga setiap niat dalam ajaran kita, semoga setiap niat dalam gerakan kita untuk menjaga generasi kita agar tidak terpapar pemahaman Khawarij yang berubah nama menjadi Wahabi Salafi As-Sunnah di masa ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim.